Seru kali kalau misalnya sore-sore kita lagi santai, lagi gabut, lagi nggak ada kegiatan, terus kita main pingpong kayak gini-gini nih. Kalau bahasa kerennya sih tenis meja, tapi kalau kita di Batas ini lebih sering nyebutnya pingpong. Ngomong-ngomong soal pingpong sih, nih di Batas nih ada yang namanya PTM. PTM itu kayak semacam sanggar atau semacam komunitas olahraga, tapi prestasinya bukan cuma di tingkat kecamatan atau di tingkat perbatasan, udah ke tingkat internasional, nasionalnya. Bahkan kemarin sih aku sempet kepo tuh, katanya sempat main juga di Jakarta. Kayak apa sih permainan pingpong dan seberapa susah sih main pingpong? Karena ini yang aku pegang ini kecil banget sih, bolanya warna putih, kecil kayak sebesar telur puyuh. Ini bisa dimainin oleh 2 orang, ada juga gandanya. Kita ngobrol dulu nih sama Pak Joko Witono. Ini founder atau pemilik atau siapa nih di PTM nih? Boleh, silakan. Boleh. Kalau untuk di PTM kita double. Apa tuh? Posisi kita di PTM, saya jelaskan PTM itu adalah Persatuan Tenis Meja. Nah, jadi organisasi pingpong ini sudah ada mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten. Wah, itu namanya PTMSI, Pemcap maupun provinsi maupun pusat. Nah, untuk di Entikong ini kebetulan alhamdulillah sudah terdaftar secara resmi dari tahun 2020. Dan prestasi kita alhamdulillah, walaupun Entikong ini bisa dibilang daerah terpencil untuk bidang olahraga, tapi prestasi kita sudah untuk kabupaten, provinsi dan nasional. Kita ada prestasi yang cukup membanggakan, khususnya untuk anak-anak usia dini. Sesuai dengan namanya, Tunas Batas Entikong. Jadi bertunas terus tiap hari. Tunas, kita mencetak bibit-bibit dari perbatasan. Banyak dong Pak tunasnya Pak? Alhamdulillah saat ini cukup banyak yang terdaftar di organisasi secara resmi, ada 35 anggota, anak-anak 18. Dari 18 itu perempuan ada 9, yang laki 11. Saya bukan tuh Pak, salah satunya Pak, bukan. Ini dibuka pendaftaran secara umum, jadi ada 2 komunitas. Ada kelas penghobi, yang tua-tua, termasuk saya selaku pencetus, sekaligus pembina, sekaligus pemain manula. Jadi tidak, olahraga pingpong ini asiknya, uniknya. Dari yang balita, dari yang kecil umur 5 tahun sampai ke manula, termasuk saya ini kan udah masuk manula, bisa dikerjakan semua. Jadi tidak seperti olahraga yang lain. Walaupun pingpong ini sulit bagi yang tidak mencintai, bagi yang tidak bisa. Tapi kalau kita udah suka, itu jadi mudah. Karena apa? Kenapa jadi mudah? Karena kita seneng. Gitu, Ngomong-ngomong sulit dan senang, ini kan 2 yang beda ya Pak? Beda. Sulit mana sih Pak? Ngebesarin organisasinya apa ngebesarin atlet-atletnya? Ini dua-duanya ada tantangan. Gimana tuh Pak, cerita. Tantangannya apa aja nih? Khususnya di Entikong ini ya cukup lumayan berat. Jadi flashback ya, sebelum ini saya tuh ndak cuma di pingpong. Jadi jauh-jauh hari semenjak saya menginjakkan kaki di Entikong, domisili di Entikong tahun 2004. Saya sudah menengok potensi di Entikong karena masyarakat Entikong gemar berolahraga. Jadi saya bikin klub bola masa itu tahun 2005. Bola dulu. Awalnya bola. Okay. Sampai 2010 kita bikin klub, 3 klub dulu. Pertama Lur Asa Prima, lepas itu Steady Pro, lepas itu kita bikin Bolodewo. Klub Bolodewo itu cukup berprestasi di Kabupaten Sanggau. Karena kita sekali lagi di Entikong ada dua itu, satu fun untuk hobi, untuk hiburan, olahraga itu. Yang satu kita memikirkan anak muda, jadi ada prestasi.
Nah, untuk prestasi ini kita ndak asal-asal. Waktu itu kita ambil pelatih dari Jawa untuk bola tuh. Kebetulan basic saya di Jawa, kan di Kediri saya banyak kawan pelatih bola, dan saya dulu pun pemain bola walaupun di kampung tapi cukup ada nama lah. Jadi saya bawa pelatih ke sini selama sebulan untuk melatih. Kenapa saya nggak ambil pemain? Karena maafnya ngomong, kalau untuk di sini pemain sebagus apapun tidak akan maju. Kenapa tidak maju? Karena fasilitasnya tidak sesuai, tidak standar. Nah, jadi lapangannya kita ya sampai tengok lah, tidak ada yang standar dan menyedihkan. Makanya kita bagaimanapun kita membenahi bola, tapi udah bertahun-tahun ya sampai begitu-begitu aja. Nah, lepas itu saya ke poli bersamaan dengan bola itu sebenarnya. Nah, begitu saya cedera kaki, saya ambil ke poli, bina anak-anak. Ya kalau poli ini kan tidak seperti pingpong, jadi ada postur. Sepandai apapun kalau posturnya, kita nengok masyarakat di sini kan, cari yang 170 sampai 190 cm itu susah. Bahkan 175 masa itu cuma saya. Ya udah tua, nggak bisa lagi lompat-lompat. Copot jantungnya. Dari situ kita kemarin yang kita dapat musibah tahun 2019 akhir, musibah nasional bahkan dunia. Datanglah virus corona. Kita nggak bisa ngapa-ngapa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi karena kita harus kuat, karena kita biasa olahraga, kita nggak bisa diam. Nah, dari situlah timbul, karena kita ini serba bisa, ada yang tua-tua kita bawa main pingpong, lalu anak-anak kita di rumah, anak kawan anak kita lalu HP ya, pagi siang malam sekolah enggak. Kumpullah kami berempat berlima masa itu, bagaimana kalau kita bikin pingpong ini sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, jadi mulai kita bawa anak-anak tuh untuk latihan, untuk mau ketagihan bisa, tapi kita menyadari untuk di SDM pingpong kita ini kan cuma penghobi, ini bukan ahli. Begitu itu saya hubungi kawan saya yang pelatih pingpong nasional, namanya Pak Nopal Besolima, itu termasuk legenda pingpong Indonesia tahun 70 sampai 80. Saya minta tolong, saya kirim video, Pak ini anak-anak nih main pingpong begini, dia nggak ada yang latih, gimana Pak? Ya sudahlah, saya ganti kalau saya latih. Mantap, langsung mantan atlet nasional yang turun ke sini. Datang dalam waktu 1 tahun 2021 kita udah ikut ke Cuprop untuk anak-anak dan dapat 3 piala. Baru 1 tahun. Jadi sekarang kesentuhan atlet nasional itu ya. Sentuhan atlet nasional, dan bagaimana kita membuat pingpong itu menyenangkan untuk anak-anak selama 2 tahun full latihan, masa itu masa corona, masa pandemi, dan menghasilkan prestasi. Dan kita tua-tua alhamdulillah terlepas dari penyakit nggak terjangkit karena badan kita, imun kita kuat dari olahraga. Asam urat tapi masih aman Pak, karena kan sering olahraga ya Pak? Kayaknya nggak ada Pak? Gak ada. Oh ini juga karena contoh. Kita rutin, olahraga itu rutin. Sebut merek ya Pak? Ya promo ini kata sepatu olahraganya ada dalam pasang. Balik lagi tadi, jadi yang dari olahraga kaki, kalau tadi volley itu kan berarti tangan, kaki sudah, tangan sudah diolahragain. Terus sekarang kemana nih Pak yang kaki, tangan? Kenapa hanya sekarang tinggal yang raket aja nih yang kayaknya punya warna? Pingpong karena ya kita sendiri sudah menginjak umur, dan saya tengok fasilitas di Entikong ini, infrastruktur olahraga itu untuk yang kegiatan yang lainnya, mau voli mau bola itu tidak ada standar. Jadi kenapa kita susah untuk keluar, untuk berprestasi? Karena fasilitas itu memang tidak ada. Adapun ala kadarnya, untuk sekedar menjaga sehat bolehlah. Tapi kan kalau untuk anak-anak janganlah. Dia harus dapat dua-duanya. Dapat sehat, dapat berprestasi. Lah, berprestasi ini ya sarananya harus standar. Kalau pingpong, kita meja, kita bisa dengan tempat kami latihan tuh mejanya standar. Jadi enggak begitu. Kalau kita bilang mahal sih
lumayan lah, tapi kan sekali beli. Itu kalau meja standar kayak gimana sih Pak? Kayak meja-meja yang Meja pingpong standar tuh sekitar 20-an juta. Wih, Itu ada daya pantulnya, daya redamnya, bagaimana, itu semua ada aturannya. tingginya Nah, seberapa? itu kalau tinggi konvensional sih, cuma bahan. Kalau pingpong untuk happy-happy bisa kita bikin meja dari papan, tapi kalau untuk standar tuh pantulannya jelas. Heeh. Jadi ada lah memang standarnya, dan kita punya 2 meja sudah. Oke. Nah, pertama pertimbangannya itu pingpong tidak diperlukan tempat yang luas, cukup ada. Sementara ini kita punya tempat baru 2 meja. Rencana kita itu sedapatnya jadi 4 meja. Jadi 4 meja Berarti dan 80 juta Pak. Sekarang satu sudah mejanya belum tempatnya kan. Oh, satu tempatnya. Dan tapi kita udah berprestasi nasional. Aman lah ya. jadi Aman lah Pak untuk modal beli meja ya Pak ya. kita tinggal kita udah berbuat banyak kan. Tinggal Dibuatin kalau orang aja Pak ya. pemerintah maunya kita gimana ya kita tunggu, karena kita ndak minta. Kita berbuat, tapi sekarang begitu banyak kementerian, organisasi ada, ya kita tunggu. Pak, tapi kalau aku lihat orang main tenis meja itu, main pingpong itu kayaknya mudah. Pas ini kan nyoba ini. Bolanya kayaknya ringan, tapi kalau pas mainnya susah. Susah, karena pingpong ini determinasinya tinggi. Apa tuh Pak? Itu tolong Jadi, Pak, disederhanakan bahasanya gini, tuh Pak. Jadi kalau bahasa inteleknya tuh apa ya? Butuh konsentrasi. Refleks konsentrasi dan melatih otot sensorik, cara berpikir. Nah, jadi enggak, karena cepat, karena jarak kita kan dekat. Jarak terjauh itu 4 meter dia antara lawan dengan kita tuh. Bagaimana persekian detik kita bisa memprediksi bola itu kemana? Pukulannya kosong, isi, gantung. Saya merasa semua olahraga yang saya kerjakan yang paling sulit memang pingpong. Ini cara mukulnya gimana sih Pak? Mau mukul kekencengan bolanya kejauhan, mau mukul ke apa? Nah, itu perlu dilatih oleh Nih. tangan-tangan yang profesional. Bapak yang tadi tuh, Iya, yang dari tadi. yang menghasilkan banyak juara tadi tuh. Kalau untuk keringat-keringat saja ya cukup kami-kami. Jadi Oke. memang awalnya kami-kami, nah, pas itu Bapak Cara tadi. mukulnya gimana sih nih Pak? Ini supaya pas gitu Itu nih nanti supaya. harus datang ke tempat latihan. Oke. Pasti benernya kalau ke tempat latihan. Ini bolanya memang seringan ini bola standar ya Pak? Boleh standar tanding, bola latihan ada. Oh, kalau bedanya bola standar latihan Dia sama bola. ada tersertifikasi di ITTF, Oke. sertifikasi internasional itu ada. Kalau bola-bola kita yang pakai latihan itu enggak, belum. Oke. Nah, jadi beda dari berat, dari bahan, semua itu berbeda. Kalau raketnya nih Pak? Raketnya kalau yang kita pakai semuanya standar. Oke. Wow. Itu lumayan lah. Kalau kita sudah atlet, Spill lah Pak, berapa lah Pak? Kalau misalnya saya nih besok mau Kalau- jadi atlet gitu. kalau sudah atlet, ini contohnya saya lah ya. Kalau Atlet karet, dong. atlet manula. Oke. Karet yang saya pakai itu sebelah saja 1.400.000. Karetnya saja. Karetnya tuh pakai yang di mana nih Pak? Itu ya contohnya Kan ada nih sih bednya ya, sebenarnya. bednya Ada bed kiri, bed kanan gitu. Kiri sama kanan tuh 1.400.000, jadi sepasang 100. 2.800.000. 2 Belum juta. kayunya. Kayunya beda lagi Pak. Itu Kayunya beda. kayunya pakai kayu apa nih Pak? Yang Kalau enak, tipe pemain, kalau kita bicara harga, kalau merek itu menyesuaikan. Tapi kalau bicara harga yang standar ya mulai 2 juta sampai 30. mahal juga ya Pak untuk Ya. sekedar hobi yang sehat ini ya Pak. Ya? Tapi kalau untuk sekedar hobi nggak perlu pakai itu, pakai Oke. yang 200.000, 300.000 bisa. Kalau untuk hobi, tapi kalau untuk prestasi, karena saya ini berlatih dengan atlet, saya harus mengimbangi atlet itu memakai peralatan-peralatan yang standar. Tujuannya apa? Kalau mereka bertanding, memang lawannya semua standar. Oke. Jadi tidak perlu penyesuaian. Jadi mantap main-mainnya anak-anak itu. Kan biasa nih Pak, ngelatih juga kan, ngelatih anak-anak untuk dia bisa jadi atlet profesional, untuk dia bisa diturunkan lah di kejuaraan baik itu tingkat provinsi atau tingkat nasional apalagi luar negeri. Prosesnya tuh berapa lama sih Pak? Kalau proses
dari pemula. Itu kita lebih enak latih itu dari pemula. Pemula tuh umur berapa nih Pak? Umur di bawah 12 tahun. Itu enak karena ibaratnya dia masih kosong. Jadi begitu kita kasih teori dan praktek itu dia bisa melaksanakan. Nah, dari umur 28 lah dimulai sampai 12. Lepas itu 12 sampai umuran SMP. SMA saya pastikan jadi atlet. Yang penting konsisten. Kan namanya anak-anak ini kadang ada grafik naik turunnya. Ada hobi, karena ini bukan senang mengolahragakan pingpong, dia bukan olahraga rakyat, bukan kayak sepak bola banyak yang nonton, anak-anak suka gitu. Jadi beda, pingpong ini memang agak sulit untuk tapi kita bikin supaya bagaimana anak-anak suka. Jadi kita bikin turnamen tiap minggu, kita kasih hadiah, kita kasih apa-apa yang mereka seneng lah. Ya karena hobi kita yang tua-tua juga. Alhamdulillah dari SD, SMP ini Entikong sudah rajanya kalau untuk di Kalbar. Nggak tertandingi itu sampai 2-3 tahun ke depan. Kita punya bibit ini. Tempat lain nggak ada nih Pak yang biasa banyak, tapi yang sering juara di sini. Untuk anak-anaknya, dan satu anak sekarang sudah di Jawa, kemarin juara 2 nasional U13. Sudah mantap. Juara nasional, padahal yang di sana sudah dari kecil. Kenapa bisa gitu? Ya karena kemauan mereka lebih tinggi daripada yang bisa, karena teorinya kan sama. Kenapa jadinya beda? Tinggal kemauan. Nah, bagaimana kita memotivasi anak itu supaya kemauan tinggi? Ya pandai-pandai lah kita sebagai pembina orang tua. Nah, ini tidak terlepas dari dukungan orang tua. Nah, yang di Jawa ini kan semuanya mandiri untuk saat ini. Kalau sekarang nih kita lihat di perbatasan tuh orang tua tuh ngedukung nggak sih Pak rata-rata? Kalau untuk orang tuanya anak-anak itu sangat mendukung lah. Makanya dibolehin ya. Dibolehin bahkan sekolah pingpong di Jawa. Untuk kalau kita berpikir di Kalbar sudah, maaf yang ngomong lah bahasanya, bukan meremehkan yang lain, tidak ada lawannya. Kalau kita kejuaraan usia prestasi, kalau kita sudah pasti menang, untuk apa? Misalnya di Kalbar, tiap turun nomor itu tidak pernah kalah. Lalu untuk apa? Saya bawa ke Jakarta, di sana babak belur. Nah, kenapa? Oh, karena kurang persaingan. Jadi kita bicara sama orang tuanya bagaimana kalau mau anaknya prestasi, mau lanjut. Nah, kita titipkan di Jawa di pemain nasional juga. Oke, kayak ada pelatnas gitu ya Pak? Di daerah Jawa Timur, cuma ditangani oleh atlet-atlet zaman sekarang. Jadi memang atlet-atlet nasional yang langsung membina di sana gitu ya Pak. Jadi tidak heran kalau banyak Pak anak perbatasan yang ke sana, selain yang satu itu tadi ya? Untuk saat ini baru satu. Yang lainnya masih melanjutkan sekolah di sini. Yang lain jadi atlet di pondok pesantren pun masih ikut mewakili pondoknya tingkat daerah. Ada 3 anak ini. Tapi biasa ikut ini kayak Porda, Porprov apa segala macam gitu. Kalau untuk Sanggo saat ini wakilnya dari Entikong. Mantap. Hampir semuanya. Mantap. Laki perempuan alhamdulillah dari Entikong. Untuk saat ini, dan hasilnya kita juara kalau kelompok umur itu. Untuk umur di bawah 15 kita lah juaranya. Manis banget ternyata Pak ya, hasil dari sebuah perjuangan melakukan pembinaan dalam beberapa tahun, sempat berganti-ganti olahraga, sempat jatuh bangun juga mau maju ke olahraga, tapi sekarang hasilnya manis banget ini Pak. Itu kebanggaan tersendiri, kebanggaan yang nggak bisa diceritakan. Pak, kalau orang lain bisa diajarin, anak-anak lain bisa diajarin, saya juga harus diajarin nanti. Itu wajib. Setelah podcast ini, saya langsung belajar. Nanti ke tempat latihan tiap hari terbuka untuk umum. Siap. Habis ini saya langsung ganti kostum olahraga, langsung ke tempat latihan. Pak Joko, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol sama kita di Bincang Bersama RRI hari ini. Dan salam olahraga Pak Joko. Oke, terima kasih kembali.